Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga Anda semua baik-baik saja bersama dengan seluruh keluarga teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Kita sudah tahu bersama ketika AFC itu dalam laman resminya mengumumkan bahwa tuan rumah di putaran keempat Piala Dunia Zona Asia itu adalah Qatar dan Arab Saudi. Sehingga banyak juga menimbulkan kekecewaan, terutama dari kita sendiri sebagai tim yang akan berpartisipasi di putaran keempat, juga apalagi Irak, Uni Emirat Arab, Oman juga. Jadi upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk memprotes, mengkritisi bahwa AFC harus transparan dan sebagainya, itu akan tidak dilayani atau digubris oleh AFC, dan AFC tetap pada keputusannya Qatar dan Arab Saudi. Nah, drawingnya tanggal 17 Juli teman-teman, untuk menentukan pembagian dua grup ini. Karena kita juga sudah tahu kan bahwa pembagian pot itu, pot 1 Qatar dan Arab, pot 2 adalah Irak dan Uni Emirat Arab, sementara pot 3 Oman dan Indonesia yang memiliki peringkat yang mungkin lebih rendah dibandingkan dengan tim-tim yang ada di atas. Dibagi dua grup masing-masing 3, juaranya langsung lolos ke Piala Dunia 2026 ketika Amerika, Kanada, dan Meksiko menjadi tuan rumah bersama. Karena sudah ada 6 tim yang sebelumnya lolos kan. Sekarang tinggal tunggu 2 lagi. Karena jatah Asia itu 8 slot lolos. Ditambah dengan 1 lagi nantinya untuk bertarung dengan konfederasi lainnya. Jadi peringkat kedua di babak putaran keempat nanti itu akan saling bertemu. Saling bertemu dengan sistem home and away. Kandang-tandang. Pemenangnya akan bertarung, tinggal dilihat apakah wakil dari Afrika, Amerika Selatan, Oseania, atau dengan Amerika Utara, Karibiana. Itu nantinya kita akan tunggu. Tapi kalau melihat dari apa yang sudah dilakukan, seakan-akan memang Qatar dan Arab Saudi itu bukan saja diuntungkan dalam hal ini, tapi memang sudah diplot mereka ini bisa lolos ke Piala Dunia untuk menemani. Karena dari grup A itu di putaran ketiga kan sudah ada Iran dan Uzbekistan. Di grup B ada Korea Selatan dan Yordania yang membuat kejutan besar untuk bisa lolos, yaitu Irak gagal karena Irak harus ikut ke putaran keempat. Sementara di grup C kita tahu dengan Jepang yang sudah lebih dulu lolos bersama, dan terakhir tuh di book sama Australia setelah mengalahkan Arab Saudi. Nah, kenapa saya bilang akan diuntungkan? Bukan saja sebagai tuan rumah penyelenggara putaran keempat nanti teman-teman karena kalau lihat dari jadwal, memang kita dirugikan. Yang berada di pot 3, pot 1 ini diuntungkan sekali. Kenapa? Karena dari sisi durasi waktu istirahat, itu Qatar dan Arab lebih banyak. Jadi begini, di jadwal nantinya, itu kan akan main di Oktober tanggal 8, 11, kemudian di 14, Oktober. Masing-masing akan melakoni 2 pertandingan. Untuk pertandingan pertama di tanggal 8 itu pot 1. Qatar atau Arab Saudi akan bertemu dengan Indonesia dan Oman yang berada di pot 3. Itu di tanggal 8. Pot 2 itu istirahat. Nanti di tanggal 11, artinya cuma waktunya istirahat kan cuma 2 hari. 8, 9, 10 istirahat, 11 main lagi. Teman-teman. 11 main lagi itu antara pot 2 dan pot 3. Jadi antara Irak dan Uni Emirat Arab itu akan bertarung dengan kita, dengan Indonesia atau Oman. Itu di jadwal nantinya kan akan ditentukan pada saatnya, itu yang lebih jelas tanggal 17 Juli akan datang di drawing di Qatar. Nah, nantinya Qatar dan Arab Saudi itu main di tanggal 14. Jadi waktu mereka istirahat itu panjang. Kalau mereka main tanggal 8, nanti main lagi dengan pot 2, pot 1 sama pot 2 itu di tanggal 14. Jadi memang pot 2 dan pot 3 ini durasinya ini yang kita bisa lihat agak pendek kalau bisa dikatakan. Karena pot 2 itu akan bermain tanggal 11, kemudian langsung setelah dengan pot 3, pot 2 akan bersiap melawan pot 1. Jadi Arab dan Qatar akan berhadapan dengan Irak atau dengan Uni Emirat Arab. Nah, dengan waktu yang panjang ini kan mereka lebih bugar untuk mempersiapkan diri. Jadi memang untuk kans lolos itu besar dibandingkan dengan
kita, termasuk Indonesia yang dalam tanda kutip ya, saya akan dirugikan dalam hal ini. Walaupun Ketua Umum Pak Erick Thohir sudah mengatakan kita akan siapkan tim yang bagus. Fokus, ya, kita berjuang habis-habisan. Jangan takut, oke. Ya, memberikan semangat motivasi itu bagus. Ya, karena kita harus bisa bertarung. Dimanapun kita bermain, kita harus siap. Nah itu kan sudah dibicarakan dan diungkapkan oleh Ketua Umum. Saya pikir ini oke-oke aja, bagus-bagus aja. Ya teman-teman. Tapi itu tadi, kita sudah kalah sebagai tuan rumah, mereka pasti akan, kita banyak mendapat tekanan, asalkan fair dan sportivitas tinggi yang dijunjung, seperti yang katakan Ketua Umum, ya mungkin kita bisa bertarung dengan baik. Tetapi itu kita masih lelah, masih 2 hari, kemudian kita akan lihat nantinya, dengan tuan rumah yang begitu banyak waktu mereka, ya untuk mempersiapkan diri sebelum di tanggal 8, nanti mereka tanggal 14. Kita yang bertarung habis-habisan dalam posisi yang kelelahan nantinya, wah kita sudah langsung bermain lagi. Tapi oke lah, ya apapun itu biar teman-teman juga tahu bagaimana kondisi yang ada. Nah, info atau rumors yang beredar ya baru ini dalam 1 hari terakhir ini, itu terjadi bahwa katanya, ya ini dari seorang pengamat sepak bola dari Oman, tuh Isa Said kalau nggak salah, dalam unggahan dia mengatakan ada kemungkinan ini berubah sebelum ada drawing tanggal 17. Maksudnya dia berubah dengan tempat netral, bukan di Qatar dan bukan di Arab Saudi. Saya pikir apa ini memang bisa terjadi, karena kan sudah resmi bahwa Qatar dan Arab Saudi yang ditunjuk sebagai tuan rumah putaran keempat. Ya, perubahan itu ada katanya, nanti bisa saja. Ini dari Oman ya, yang bisa katakan sini. Ada tempat-tempat netral yang sudah disiapkan, ya, termasuk Malaysia dan Thailand, yang nantinya kemungkinan, ini hanya rumor saja teman-teman. Kalau itu berubah tiba-tiba karena ada tekanan yang luar biasa dan AFC atau FIFA itu mengadakan di tempat netral, ya saya bilang tadi, termasuk ada Bahrain juga, Kuwait juga ditunjuk sebagai tuan rumah, Yordania juga katanya. Ini adalah bisa saja muncul sebagai tuan rumah, tapi saya bilang sulit ya, tipis. Kalau sudah ada pernyataan resmi pasti Qatar dan Arab, karena mereka punya kepentingan untuk bisa meloloskan diri ya sebagai wakil dari Timur Tengah atau Asia Barat ini, menampingi 6 tim sebelumnya yang sudah lolos. Tapi kalau bermain memang benar di tempat netral, atau kita katakan bermain di Bukit Jalil di Malaysia, wah pasti penuh. Supporter kita itu luar biasa. Ya, baik ada di Malaysia ataupun yang datang dari Indonesia akan menuju ke Malaysia, dan ini tentunya satu faktor keuntungan buat kita kalau jika. Tapi itu saya bilang tadi kan, ini tipis sekali dan saya pikir tidak akan mengubah apa yang sudah dirilis oleh AFC dengan tuan rumah sebelumnya, Qatar dan Arab Saudi. Ya, tapi kita tunggu saja. Ya, kita tunggu saja apakah rumor ini akan benar. Ya, yang dikatakan bahwa itu negara-negara yang tadi yang saya sebut itu siap menjadi tempat untuk putaran keempat. Ya, kalau itu memang terjadi ya oke. Baik, semua ini fair. Ya, pasti akan diterima. Karena tidak punya kepentingan kan. Bahrain nggak punya kepentingan, Thailand, Kuwait nggak punya kepentingan, apalagi Malaysia, ya. Yordania kan sudah lolos. Kalau bikin di Jordan itu sudah lolos ya mereka. Tapi itu tadi saya bilang sekali lagi bahwa untuk mengubah keputusan yang sudah dirilis oleh AFC itu sangat sulit. Ya, jadi tetap mereka menurut saya akan ngotot untuk bisa menjadikan tempat mereka dengan fasilitas yang bagus. Tentunya kalau bicara fasilitas oke lah. Stadion yang memang sudah teruji dengan benar, ya, dengan baik sekali, sangat profesional, Qatar dan Arab Saudi. Jadi itu teman-teman yang saya bisa katakan dalam konten saya kali ini. Sampai kita berjumpa di konten video selanjutnya. Ciao.